Oke guys, jadi hari ini aku akan membuat originalitas karya berkas penting ini guys, karena sekarang tidak boleh plagiat atau meniru, jadi harus kreatif. Pertama-tama saya akan membuat titik koordinat. Nantinya titik-titik ini akan membuat sebuah garis. Jadi titik ini sangat penting karena kalau tidak akurat bisa menceng, keindahannya kurang, proporsionalnya kurang, dan kurang pastinya, kurang menarik sekali. Untuk itu benar-benar harus telaten, teliti, dan jangan sampai menceng ya guys, karena kalau titik koordinatnya itu salah maka hasilnya akan kurang bagus. Pertama-tama saya akan membuat sebuah titik koordinat dari sisi kanan dan sisi kiri seperti ini, sehingga nantinya kedua titik koordinat ini menggabungkan suatu garis, dan garisnya akan dijamin akurat bila angkanya itu sesuai. Kali ini saya membuat garis dengan titik koordinat 0,5 cm. Jadi 0,5 cm, bawahnya 0, cm terus sampai habis. Setelah titik ini berhasil dibuat, maka kita menggabungkan kedua titik tersebut menjadi satu garis seperti ini, vertikal. Sebelumnya harus waspada, karena kalau garisnya ini salah maka akan salah terus sampai akhir. Jadi harus benar-benar diperhatikan titik koordinatnya, lalu tarik garis vertikal dari kanan ke kiri atau sebaliknya. Dan jangan lupa buatlah bentuk persegi panjang atau persegi boleh juga, karena ini nantinya akan membuat suatu berkas yang sangat penting. Jadi harus rapi dan bersih serta jangan menceng, sekali lagi ya guys ya. Setelah membuat garis 2 vertikal, maka saya akan membuat garis horizontal dari atas ke bawah, sehingga membentuk suatu bidang, yaitu persegi panjang atau persegi ya guys ya, lebih tepatnya. Menyesuaikan media kertas tersebut sehingga membuat suatu lembaran. Dan dari titik koordinat selanjutnya membuat sebuah garis penghubung. Garis-garis ini nantinya akan membuat tulisan menjadi rapi, tidak naik ataupun turun gunung. Artinya dia benar-benar rapi, proporsional, dan indah pastinya. Karena ini dokumen sangat penting, jadi ya harus berhati-hati sehingga tulisannya tidak boleh salah, ada backlistnya, ataupun menjadi suatu garis yang kurang rapi. Jadi tulisannya nggak boleh naik ataupun turun, karena ini berkas yang sangat penting, berkas dimana nantinya dijadikan sebagai bahan untuk originalitas karya. Untuk itu harus telaten satu persatu guys, dari titik ke titik, dari titik ke titik, menjadi sebuah garis penghubung nantinya. Garis-garis ini yang nantinya akan membuat tulisan menjadi rapi, tidak bertabrakan ataupun tidak naik ataupun tidak turun. Jadi benar-benar tulisannya itu ramping, rapih, lurus. Oke, dengan telaten dan sabar harus menunggu garis titik koordinat dari atas ke bawah atau yang disebut dengan vertikal. Garis-garis ini sangat berguna untuk membantu. Jadi membuat garis itu jangan menggunakan pulpen ataupun drawing pen ya guys. Menggunakan pensil itu yang paling bagus,
karena nantinya garis pembantu ini akan dihapus, sehingga kalau menggunakan ballpoint ataupun drawing pen dia akan sulit nantinya untuk dihapus. Jadi paling bagus menggunakan media pensil, karena pensil ini mudah sekali hilang dan mudah sekali dihapus, sedangkan ballpoint atau drawing pen itu istilahnya udah paten, dan ketika dihapus menggunakan tip X ataupun sejenisnya itu maka kerapian dan kebersihan di suatu media itu mengurang, dan saya menghindari hal tersebut. Alangkah baiknya saya menggunakan media pensil. Jadi pensil ini sangat membantu sekali dalam membuat garis penghubung nantinya. Menggunakan pensil ini sangat akurat, sehingga nanti ketika tulisannya itu jadi terus dihapus, maka medianya akan terlihat rapi dan bersih. Ini adalah kantor di mana saya tempat bekerja. Saya menggunakan ruangan ini benar-benar untuk berkarya. Jadi tidak ada unsur plagiat, saya tidak menyuruh orang, saya tidak meniru orang, ataupun saya tidak menjiplak karya orang. Saya benar-benar berpikir kreatif di ruangan ini. Saya menulis originalitas karya saya berdasarkan beberapa materi yang didapatkan di bangku sekolah seperti SMA Negeri 1 Mojo Tengah dan beberapa universitas, salah satunya adalah Institut Seni Indonesia Denpasar, Bali. Jadi banyak sekali dasar materi yang saya gunakan di originalitas karya tahun ini. Benar-benar pure murni saya yang menciptakan. Jadi inilah hasil garis yang tadi saya katakan, 2 titik penghubung menjadi suatu garis. Garis ini bisa digunakan untuk menulis seperti nama perusahaan Rohmat Irawan Galeri Lukis dan Desain pada bait pertama. Dan tulisan ini tidak akan menceng ya guys, tidak akan naik ataupun turun. Bait kedua saya menuliskan periodenya tahun 2022 sampai dengan tahun 2026. Dan bait ketiga saya menuliskan berkasnya, yaitu originalitas karya. Karya ini harus benar-benar akurat, jangan sampai menceng, karena baris ini sangat penting untuk keindahan, karena ini tidak boleh sembarangan ya guys. Dan baris yang berikutnya saya menuliskan tahun dan juga bulan serta tanggal penciptaan originalitas karya di bulan Januari tanggal 1 sampai 31 Januari 2025. Dan inilah hasilnya. Saya menggunakan pensil terlebih dahulu, lalu saya tebali menggunakan drawing pen. Karena apa? Kalau langsung drawing pen ataupun ballpoint, ketika tulisannya ini salah, maka sangat sulit untuk diperbaiki. Jadi saya tidak mau menggunakan hal 2 tersebut karena mengurangi keindahan. Ketika tulisan tersebut di blacklist ataupun menggunakan tip X ataupun sejenisnya, itu maka kerapiannya kurang dan ini mengurangi keindahan. Jadi alangkah baiknya menggunakan pensil terlebih dahulu seperti ini dan didobeli menggunakan drawing pen, karena nantinya dia ketika dihapus menggunakan penghapus pensil, tulisan ini tidak akan hilang, maka kerapiannya dapat diambil dari 2 media tersebut. Pertama dasari menggunakan pensil, yang kedua ditumpuk menggunakan drawing pen. Setelah jadi, maka jangan lupa kita menggunakan logo tersebut lebih dahulu. Saya menggunakan logo menggunakan stempel yang sudah diciptakan, dan inilah dia 1 lembar
kap atau kepala surat telah jadi dengan rapi, bersih, dan juga akurat ya. Sehingga kerapian, kebersihan, ketelitian, keakuratan itu terjaga dengan baik, mendapatkan satu lembar berkas yang sangat rapi, indah, bersih, akurat, dan ini sangat penting untuk berkas yang disebut dengan originalitas karya hari ini. Cara menghapusnya dari tengah ke samping kiri, karena kalau langsung dari samping kanan ke samping kiri biasanya kertasnya akan lecek. Jadi menghapusnya itu dari tengah ke samping kiri terlebih dahulu seperti ini, lalu kita ambil ke dari tengah ke samping kanan, bisa dibalik seperti ini supaya kertasnya itu tidak rusak. Terkadang kan nyelip di penghapus tersebut, jadi kertasnya itu lecek dan jelek sekali. Maka kalau saya sendiri menggunakan penghapus ini, cara menghapusnya dari titik tengah ke samping kiri, dan setelah bersih semuanya dari samping tengah ke sebelah kanan. Jadi berkasnya ini medianya tidak rusak, tidak lecek. Maka selain kebersihan kertasnya atau medianya ini juga harus dijaga seperti itu. Telaten, sabar, dan pastinya harus teliti. Setelah dari tengah ke kanan atau dari tengah ke kiri, dengan cara menghapus secara perlahan dan hati-hati, kertasnya atau medianya ini jangan sampai lecek atau jangan sampai melipat. Jadi harus benar-benar hati-hati, harus benar-benar waspada. Setelah dari kanan ke kiri, hapusnya ke atas lalu ke bawah atau horizontal. Amati betul garisnya, garis pensil harus hilang. Dan setelah media pensil ini dihapus, maka dibersihkan menggunakan kuas yang sangat lembut seperti ini. Jadi sisa-sisa kotorannya itu tidak menempel di kertas. Nah, seperti ini, dan inilah hasilnya, sangat rapi, sangat indah, tidak menceng guys, tidak seperti orang yang sedang muncak naik ataupun turun gunung istilahnya ya, seperti itu. Jadi tulisannya benar-benar rapi. Setelah rapi maka ditumpuk menggunakan kertas yang bersih seperti ini supaya nantinya tidak kotor dan terjaga dari debu ataupun kotoran serta tidak rusak. Maka harus dibutuhkan satu lembar yang polos seperti ini untuk menjaga berkas-berkasnya agar tidak rusak, tidak kotor, tidak cemong. Setelah semuanya ditumpuk dengan rapi sesuai dengan jilidnya ataupun runtut, maka saya menggunakan double tip untuk mengelem berkas-berkas ini seperti ini agar nantinya terhubung satu lembar dengan lembar yang lain menjadi satu buku originalitas karya dan mudah sekali untuk dibaca. Jadi harus perlahan berhati-hati seperti ini karena double tip ini mudah sekali menempel. Apabila kertas ataupun double tip ini menempel ke tengah ataupun ke bagian yang tidak kita inginkan, maka seketika dilepas bagian double tipnya itu akan robek kertasnya guys. Jadi benar-benar harus hati-hati, harus teliti supaya mendapatkan bagian yang kita inginkan untuk menggabungkan lembar per lembar sehingga menjadi suatu buku.
Nah, nanti bukunya ini bisa mudah ataupun enak untuk dibacanya. Jadi benar-benar harus hati-hati ya guys. Perlahan, lembar demi lembar, helai demi helai, harus benar-benar dijaga kerapiannya, kebersihannya. Dan setelah double tip itu menempel dari ujung atas ada ke ujung bawah, maka dipotong seperti ini. Dan jangan lupa kita jepit kertasnya supaya tidak lari guys. Artinya kerapian dalam menumpuk kertas itu terjaga, jadi harus dijepit seperti ini. Dan ini harus menggunakan double tipnya, harus benar-benar hati-hati, terus berada di garis double tip, jangan sampai menempel ke bagian yang lainnya, karena ketika double tip ini menempel di bagian yang lainnya, biasanya kalau kertasnya ini mau dipindah, lah itu bisa rusak guys, jadi harus hati-hati. Dan ketika lembar demi lembar ini sudah mengenai double tip, maka bisa diambil kertas bagian double tip tersebut dan kita gabungkan lembar satu ke lembar yang lainnya sehingga menempel dengan merata, menempel dengan sempurna, dan mendapatkan hasil yang diinginkan. Nah, inilah dia guys. Jadi ada beberapa tahapan. Satu lembar dulu kita ambil double tipnya, baru lembar kedua kita ambil double tipnya, lembar ketiga, dan seterusnya sampai ke lembar akhir. Nah, lembar akhir seperti ini kita ambil bagian kertas yang menempel di double tip dan direkatkan dengan perlahan dari tengah ataupun dari samping kanan ke samping kiri menjadi satu buku. Dan bukunya ini nantinya bisa dibaca dengan nyaman, dengan runtut, dengan jelas, bersih, rapi, dan indah. Itu yang saya inginkan. Nah, ketika ujungnya ini double tip ini ada lebihnya, maka bisa dipotong sesuai keinginan seperti ini guys. Oke. Dan inilah hasilnya. Wah, runtut kan guys, rapi, runtut, indah, bersih, dan pastinya akurat. Selamat datang di Rahmat Irawan Galeri Lukis dan Desain. Hari ini saya akan membuat originalitas karya dengan tajuk desain SKS ornamen tema motif batik dengan teknik garis lengkung bersinggungan. Karya ini pernah mendapatkan apresiasi berupa prestasi oleh Kemenpora, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia pada tahun 2014 silam. Karya ini juga pernah mendapatkan karya terbaik tingkat nasional, berada di 10 nominasi dengan ranking 7 tingkat nasional. Di belakang saya, ini adalah salah satu sampel karya yang nantinya akan diproduksi pada tahun 2025 dan akan dipamerkan pada tahun 2026 dengan harga Rp8.500.000 per desainnya guys. Jadi kalian bisa mendapatkan karya ini dengan sistem borongan, yaitu grosir. Satu tema isi 7, satu karya harganya Rp8.500.000 pada tahun 2025, dan itu belum termasuk pajak ataupun dana tunjangan lainnya. Terima kasih, originalitas karya ini saya ciptakan pada tahun 2025 tanpa ada plagiat atau meniru. Karya ini benar-benar originalitas karya ciptaan saya pada tahun 2025 yang diproduksi pada tahun 2025 dan akan dipamerkan pada tahun 2026 nantinya. Terima kasih, sampai jumpa.